Oke, selamat malam teman-teman dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi malam ini di pertemuan ke-9 ya secara sinkronus melalui Zoom meeting. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi data preparation 3, lanjutan dari 2 pertemuan minggu ini, di mana akan disampaikan oleh beliau Ibu Profesor Kusrini. Sebelum memulai pembahasan materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pertemuan malam ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Cukup? Oke, kita sambil tunggu ibunya ya teman-teman ya. Silakan bisa dicek materinya di Spado untuk pertemuan 9. Di situ ada contoh kasus bisa dipersiapkan. Jangan lupa untuk setiap tugas minggu ini ada tugas mandiri ya. Kayaknya kalau nggak salah deadline-nya tanggal 22. Oke, sambil nunggu teman-temannya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat ya? Sehat. Hari terakhir di minggu ketiga. Besok istirahat ya. Mohon maaf ya, malam ini saya terlambat. Ini masalah teknis nih. Habis mati lampu, komputernya pakai acara ngambek segala. Ini hidupnya lama bener. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa ketemu dengan teman-teman lagi. Hari ini kita akan membahas materi yang ke-9 ya, terkait dengan data preparation untuk melakukan konstruksi data. Tadi udah dibuka belum Mas Adi?
Sudah, Ibu. Sudah ya, nggih, berarti saya langsung materi aja ya. Saya share screen. Oke, ini juga sudah ada di Spada ya, dan juga ada banyak kegiatan hari ini. Cuman ini materinya agak banyak, kayaknya mungkin nanti kegiatannya bisa dilakukan secara mandiri ya. Oke, baik. Di pelatihan ketiga ya, di bagian data preparation ini beberapa hal yang akan kita lakukan, yaitu terkait dengan bagaimana caranya kita merepresentasikan fitur ya, lalu merekayasa fitur, dan juga melakukan pelabelan data ya. Mungkin saya sudah beberapa kali menyebutkan terkait dengan fitur ini. Kalau kita ingin punya sebuah dataset begitu ya, teman-teman mengambil data baik itu kemarin dari perguruan tinggi, ada yang dari mungkin dari Twitter, ada yang mungkin ngambil manual dari scraping di web ataupun apapun itu. Kemudian kita harus menentukan apa atribut-atribut yang akan kita pakai nanti yang akan dijadikan fitur di dalam proses klasifikasi ya. Nah, ini merepresentasikan fitur ini juga sangat bergantung pada jenis datanya apa. Apakah datanya berupa teks ataukah gambar atau sudah berupa angka begitu ya, atau teksnya sudah tertata dengan baik kategorikal ya, baik, buruk, kurang dan sebagainya, itu udah jelas. Tapi kalau teksnya teks berupa kalimat, bagaimana caranya kita mengambil intisari dari kalimat itu sehingga nanti bisa menjadi sebuah fitur ya. Kemudian rekayasa fitur, bagaimana caranya kita melabeli data ya. Kemarin Mas Julianus cerita pengen punya menggunakan data di perguruan tinggi, maka kita harus menentukan yang menjadi goal variabel itu yang mana, nanti labelnya itu apa saja, itu nanti juga perlu diperhatikan ya. Kalau saya ngambil data dari internet, gambar-gambar, terus mau dikelompokkan jadi apa ya, diklasifikasi jadi apa, nah itu nanti kita perlu lakukan pelabelan data ya. Atau saya ingin ambil sentimen begitu ya, data sentimen seseorang terhadap atau masyarakat gitu ya, terhadap suatu kegiatan atau apa begitu. Nah, itu mau dilakukan dengan bagaimana? Nah, ini maka di setiap kalimat yang diambil itu nanti termasuk apakah dia positif, negatif, atau netral, atau seperti apa, itu nanti akan dilakukan proses yang namanya pelabelan data. Nah, ada beberapa teknik ya dalam melakukan transformasi data ini yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan data, baik yang berupa numerik maupun yang kategorikal. Oke, learning objektif ya, tujuan di dalam pelatihan ini teman-teman diharapkan mampu menganalisis teknik dalam mentransformasi data ya, lalu mampu melakukan transformasi data, mampu membuat dokumentasinya, mampu melakukan pelabelan dan juga melakukan dokumentasi pelabelan data. Jadi sebenarnya ada dua kegiatan ya, yaitu melakukan transformasi dan juga melakukan pelabelan data, baik itu pelaksanaannya ataupun proses dokumentasinya yang diharapkan. Okay. Nah, ini nanti dalam ujian ya yang dinilai terkait dengan unit kompetensi di sini, yaitu adalah bagaimana caranya teman-teman itu melakukan transformasi data. Nanti diuji bisa nggak sih merepresentasikan fitur data awal itu seperti apa, begitu ya? Merekayasa fitur itu caranya bagaimana? Nah, di sini ada beberapa istilah begitu ya. Representasi data awal, fitur data awal ini apa? Ini bisa berupa kolom data atau fitur tipe data yang dapat digunakan dalam algoritma mesin learning sesuai dengan tipe datanya ya. Rekayasa fitur ini dapat berupa normalisasi, pemilihan fitur tipe data baru atau menambahkan kolom data baru. Representasi tadi mengambil kolom atau fitur tipe data yang ini kemudian kita datanya di dalamnya itu diapakan ya. Ya, ini rumahnya, tempatnya, kita mendefinisikan yang ada di sini ini variabel 1 ini apa, variabel 2 isinya apa, variabel 3 isinya apa, sedangkan yang direkayasa itu ketika ada di dalam sini, ini apa yang akan kita lakukan datanya, apakah itu dibiarkan saja atau kemarin ada dibersihkan dulu dan sebagainya ya. Kemudian kolom data baru adalah kolom data yang dimaksud dengan
kolom data baru yaitu kolom yang merupakan turunan nilai dari satu atau lebih data yang ada. Mungkin saja nanti dalam suatu kegiatan gitu, satu data ini nilainya tuh banyak, multi valued attribute istilahnya. Misalnya kalau kita bicara data buku itu ada pengarangnya, kemudian misalnya nama depan pengarangnya itu pen gitu ya. Kemudian 2021 gitu, kemudian ini London gitu ya. Nah, ini dalam satu sel di sini. Berarti kita harus memisahkan gimana caranya kita bisa menambahkan kolom baru. Oh, ini adalah atribut untuk pengarangnya, yang ini adalah atribut tahun terbitnya, yang ini adalah atribut untuk kota terbitnya. Sehingga kita harus membuat kolom baru, menambahkan kolom baru, dan memisahkan data ini, ngambil ini untuk masuk ke dalam kolom-kolom yang baru. Ya. Kemudian ada fitur tipe data, yaitu fitur dari data yang akan digunakan dalam algoritma machine learning. Nanti tipe datanya itu bisa berupa free text ya, seperti berita dan sebagainya, suara ya, kemudian gambar, video dan sebagainya. Gimana caranya kita mengambil ya? Contoh fitur itu ada yang namanya TF-IDF. Nanti kalau kita bicara teks ya, free text ini, gimana sih caranya kita mengambilnya ke dalam variabel sini? Yang dihitung itu bukan semua katanya, tapi adalah kehadiran kata atau nilai bobot dari kata dalam suatu kalimat ya, frekuensi suara, warna, lokasi, pixel dan sebagainya itu nanti akan dimasukkan dalam fitur-fitur yang ada di sini. Nah, kemudian ada istilah normalisasi. Normalisasi ini apa? Cara yang diterapkan pada data terstruktur. Ini kok saya lupa belum merekod ya. Saya tak rekod dulu ya. Nanti bingung laporannya. Maaf Ibu, sudah saya record Bu. Oh ya wes, Lokal komputer. Oke, sip. Ya sudah, saya lanjutkan ya. Oke, frekuensi suara tadi sampai normalisasi ya. Normalisasi ini bagaimana cara yang diterapkan pada data yang berstruktur yang memiliki nilai berjenjang ya. Nilai berjenjang ini misalnya harusnya 0 sampai 100 gitu. Nah, tapi ada nilai yang di atas 100. Gimana caranya? Oh, maksimalnya 100 kok ada di atas 100. Berarti harus dinormalisasikan, kembalikan ke sini. Gimana caranya? Ya, nilai di atas 100 ini 105 gitu. Ini bisa jadi karena memang rentangnya tidak tepat atau karena kesalahan, error ya. Jadi bukan rentang tapi error pada datanya. Ya, kadang kita perlu begini. Saya mau menghitung ya, ada satu kasus saya mau melakukan perhitungan, katakanlah memilih siapa sih yang akan diberikan beasiswa gitu. Saya punya dua variabel. Variabel yang pertama adalah jumlah saudara, kemudian yang satu adalah penghasilan orang tua ya. Nah, ini saya akan melakukan kalkulasi jumlah saudara itu ya 1, 2 gitu ya. 5 itu banyak nggak jumlah saudara 5 itu? Banyak. Ya. Zaman sekarang KB ya, keluarga berencana 2 anak cukup gitu kan ya. Saya anaknya 3, kata anak saya yang kecil, ini Bunda ini udah kelebihan ini, kalau nggak lebih kamu nggak ada gitu. Nah ini kalau beda dengan tadi penghasilan itu mungkin 5 juta ya, mungkin 2.500.000 ya, kemudian mungkin ada yang 15 juta. Nah di sini kalau kita ingin mengkalkulasi ya, saya mau membobotkan, mau menjumlahkan gitu, karena pengen tahu bobot dari keduanya sehingga nanti saya bisa ranking, bisa apakan begitu untuk bisa menghasilkan suatu nilai tertentu. Nah kalau saya jumlahkan begini saja, 1 tambah 5 juta dengan 2 tambah 2.500.000 ini tuh nggak imbang ya. 2 di sini nilainya dengan 1 juta di sini itu tuh lebih berharga 2 yang ada di sini gitu. Karena 1 juta itu tidak banyak untuk penghasilan, tapi anak 2 itu cukup banyak begitu. Nah ini supaya nanti bisa diperhitungkan, maka ini bisa ditarik ke suatu nilai yang sama. Misalnya saya kasih nilainya dalam rentang 0 sampai dengan 1 gitu ya. Berarti diambil yang 0 itu adalah nilai terendah, 0-nya. Kemudian yang tertingginya itu misalnya di sini tertinggi 15 juta, ya berarti 15 juta itu akan dibawa ke 1. 5 itu dibawa ke 1. Sehingga nilai-nilai yang lain itu nanti disesuaikan. Nah itu nanti beberapa hal yang kita lakukan ya dalam mengkonstruksi
data ini. Lalu dua hal tadi ya, satu mengkonstruksi data, yang kedua adalah memberikan label. Teman-teman juga diharapkan bisa menganalisis hasil pelabelan dengan SOP pelabelan tertentu ya. Ketika seperti ini itu labelnya gimana? Ngelabelin itu gimana toh Bu maksudnya? Cara yang gampang misalnya gini, saya mau mengatakan bahwa kalau nanti Mas Julianus itu punya data mahasiswa, itu ada yang lulus ya, lulus misalnya 3,5 tahun gitu. Kemudian IPK itu 2,5 ya. Terus apa-apa lagi banyak. Kemudian nanti di sini itu berprestasi. Kita mau mengatakan labelnya adalah berprestasi. Maka untuk bisa melabeli ini berarti orang dengan lulus 3,5 tahun dan IPK 2,5 itu termasuk berprestasi nggak sih? Mendefinisikan itu ya, itu nanti kita labeli di sini. Kita berikan label, oh dia iya berprestasi, oh ini tidak. Nah ini adalah salah satu cara kita dalam memberikan label. Label ini sebenarnya nanti akan dipakai untuk model klasifikasi ya. Oke, itu yang dilakukan. Kemudian kita akan mulai dari transformasi data ya. Tadi ada dua, transformasi data dan juga pelabelan begitu. Nah, data transformation ya, hal-hal yang harus kita ketahui, ada yang namanya representasi fitur atau pembelajaran fitur. Ini adalah teknik-teknik yang memungkinkan sistem bekerja otomatis menemukan representasi yang diperlukan untuk deteksi fitur atau klasifikasi dari dataset ya. Ini menggantikan rekayasa fitur manual. Jadi fitur itu bisa kita ambil manual, kita pilih manual, tapi bisa juga dilakukan secara otomatis ya. Memungkinkan mesin mempelajari fitur dan menggunakannya untuk melakukan tugas tertentu ya. Ini tadi untuk menentukan variabel mana ya, variabel 1, variabel 2 ini diisi dengan apa begitu. Sedangkan rekayasa fitur itu adalah proses mengubah data mentah menjadi fitur yang mewakili. Kalau saya bilang di sini fiturnya adalah apa ya? Saya mau ambil ini usia gitu ya. Kemudian datanya itu data teks yang misalnya anak saya lahir pada tanggal sekian dan sebagainya. Kita gimana sih cara menerjemahkan teks bebas itu masuk dalam teks di sini usia. Berarti kita harus mengambil kata-kata penting dalam teks ini dan bisa dipilih masuk ke sini gitu. Nah, ini adalah salah satu cara merekayasa fitur. Atau kalau saya punya gambar apel, kemudian saya punya fiturnya adalah ada namanya entropi. Nah, cara mendapatkan entropi ini gimana? Dari sini nanti akan kita buat tabel matriks angka begitu. Dari matriks angka nanti ada rumus tertentu yang akhirnya ini akan bisa masuk ke sini. Nilai entropinya seperti apa? Inilah yang disebut dengan rekayasa fitur, ya. Oke, berikutnya ini rekayasa fitur ya. Tulisannya nggak begitu jelas. Feature learning, feature improvement, ya, feature construction, feature extraction, feature selection, dan juga feature transformation, ya. Oke, ini yang beberapa hal yang di dalam feature engineering, gitu ya. Bagaimana kita mempelajari fiturnya, bagaimana kita meningkatkan fiturnya, bagaimana kita mengkonstruksi fiturnya dan sebagainya. Kemudian di sini ada salah satunya hal yang nanti kita keluarkan dari fitur itu ada outlier ya. Outlier itu apa tuh? Sudah pernah dijelaskan oleh Master Tuko. Data yang tidak biasa, yang aneh dalam suatu himpunan begitu ya. Contohnya loh ini semua ini apelnya warna hijau kok ada yang nyempil warna merah. Berarti merah ini termasuk outlier di dalam himpunan ini gitu ya. Nah, di sini ada beberapa teknik ya untuk feature improvement. Salah satunya adalah melakukan imputation. Nah, imputation ya apa? Ada encoding, scaling dan sebagainya ya. Nah, imputasi itu apa? Imputasi itu mengganti nilai data yang hilang. Jadi kalau di dalam sebuah tabel begitu ya, di dalam sebuah tabel dataset tadi ada data yang kosong. Kayak kemarin kan teman-teman sudah lihat tuh ada data ketika diambil ternyata ada yang kosong, ada yang di luar atau tidak bermakna begitu ya. Maka apa yang bisa kita lakukan? Bisa kita imputasi ya.
Kalau di kita itu namanya amputasi sebenarnya. Amputasi itu apa tuh? Mengganti yang hilang dengan nilai pengganti, beda ya. Imputasi itu mengganti nilai yang hilang dengan nilai pengganti tertentu ya. Nah, jenis missing value-nya ini ada missing completely at random, missing at random, sama missing not at random. Nah, gimana ini? Kira-kira apa ini kalau kita tebak dari istilahnya? Ya, ini contohnya ada di sini. Missing completely at random. Ini missing at random, ini missing not at random. Ya, kalau ini benar-benar random di mana aja begitu ya. Kalau ini random tapi masih terlokalisasi di tempat tertentu. Kalau yang ini missingnya itu adalah pada posisi yang jelas, tidak random tapi pada posisi tertentu ya. Oke, kemudian yang missing completely at random ya, ini definisinya adalah probabilitas sebuah instan yang hilang tidak bergantung pada nilai yang diketahui atau yang hilang itu sendiri. Jadi kita tuh nggak bisa menebak, nggak ada polanya gitu ya. Contohnya tabel data dicetak tanpa nilai yang hilang dan seseorang secara tidak sengaja menjatuhkan beberapa tinta di atasnya, sehingga beberapa sel tidak dapat dibaca lagi. Di sini kita dapat mengasumsikan bahwa nilai yang hilang mengikuti distribusi yang sama dengan nilai yang diketahui. Kira-kira yang hilang itu sebenarnya mungkin ada urutannya atau seperti apa gitu ya dari yang sebelumnya. Kemudian missing at random, yang hilang mungkin bergantung pada nilai yang diketahui, tapi tidak pada nilai yang hilang itu sendiri. Ya, dalam kasus sensor suhu, fakta bahwa suatu nilai hilang tidak bergantung pada suhu, tapi mungkin bergantung pada faktor lain seperti daya baterai termometernya. Jadi bukan terhadap data yang hilang itu sendiri, tapi dari hal yang lain. Kalau yang tidak random, ini hilang dapat bergantung pada nilai itu sendiri. Contohnya, dalam kasus sensor suhu, sensor tidak berfungsi dengan baik pada suhu yang lebih dingin dari 5 derajat. Berarti hilangnya itu karena dia sendiri, karena suhu itu sendiri. Oke, nah teknik tahapan dan teknik dalam melakukan imputasi. Sebentar ya. Oke, berikutnya tekniknya ya. Tadi kita ingin melakukan imputasi, ingin mengganti nilai yang hilang atau kosong, begitu kan? Apa yang bisa kita lakukan? Begitu, beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah dengan mengganti nilai min atau median. Mas Gigi masih ingat apa itu min? Nilai tengah. Min nilai tengah. Kalau median? Rata-rata. Kebalik nggak Mas Tetuko? Kebalik ya. Min rata-rata, median nilai tengah. Rata-rata median nilai tengah ya, nggak apa-apa. Minimal masih ada ingatnya terkait tentang itu gitu ya. Oke. Kemudian ini berarti kalau saya punya data ya, data misalnya ada tadi satu data ini ada NIM, kemudian ada usia gitu ya. Usia nomor 1 ini 20, nomor 2 ini 18, nomor 3 ini kosong datanya, nomor 4 ini 19 gitu. Maka yang kosong ini diasumsikan adalah dari rata-rata ya, rata-rata nilai yang ada yang lain gitu. Terus dimasukkan ke sini. Atau kalau pakai median berarti nilai tengah yang ada ini kita jejer, diambil tengahnya, terus diambil dimasukkan ke sini ya. Oke, kemudian imputasi nilai suka-suka. Nilai suka-suka ini kira-kira maksudnya gimana Mas Julianus? Itu prediksi seseorang Bu. Aja di banyak contohnya entah umur 17 tahun atau 21 tahun, itulah suka-suka yang menganalisis datanya Bu. Suka yang menganalisis ya, kalau Mas Julianus senang ini kayaknya asiknya 17 nih. 17 aja gitu ya. Oke, atau diambil dari nilai ujung yang awal atau yang akhir gitu ya, itu juga bisa. Nah ini mana yang baik ya sangat bergantung. Nanti biasanya dianalisis kayak gitu ya.
kalau di machine learning itu teknik kita di dalam melakukan proses penggantian dan sebagainya, nanti itu bisa dianalisis ketercapaiannya, performanya, ya itu di belakang. Nanti bisa kita ganti tekniknya. Oke, kemudian yang berikutnya, jika tipe data variabel kategorik itu kalau ini tadi kan pakainya yang bertipe angka itu bisa dicari min, mediannya tadi ya bisa dihitung. Tapi kalau baik buruk gitu gimana cara ngitungnya? Maka kita bisa mengimputasi kategori yang sering muncul, ya. Oh, ini di satu kelas yang laki-laki itu 25, yang perempuan itu 5, ya, terus ada satu yang kosong. Kita menduga mesti lanang ya, mesti laki-laki ini karena kebanyakan adalah laki-laki. Berarti diambil yang sering muncul, ya. Kemudian ada tambah kategori yang hilang. Jadi ada kosong atau lainnya atau apa gitu. Jadi ada kita nambahin satu kategori karena kita nggak bisa mendapatkan data dari mengenerate dari data sebelumnya, maka kita tambahkan satu kategori lagi lainnya. Lainnya ini maksudnya dari yang bukan yang seharusnya kalau ada A, B, saya nggak tahu harus ke A atau ke B, ya wis terus lainnya gitu. Ya, jadi akan muncul cabang baru, ya. Ini teknik untuk menggantikan data yang hilang. Oke. Kemudian ini ada caranya ya, mengimputasi dengan min atau median ya. Ini ada pro kontranya begitu. Pro-nya apa? Ya gampang, ya mudah dan cepat. Siapa sih nggak bisa menghitung min dan median ya? Kemudian bekerja efektif untuk dataset numerik yang berukuran kecil, cocok untuk variabel numerik ya, cocok untuk missing completely at random. Yang pertama tadi dapat digunakan dalam produksi ya. Nah, kontranya ini tidak memperhitungkan nilai korelasi antar fitur ya, sehingga ini sebenarnya hasilnya nanti bisa jadi kurang baik gitu, tidak akurat, tidak menghitungkan probabilitas ya, tidak cocok untuk yang hilangnya banyak. Kalau hilangnya separuh sendiri mau dirata-rata dari data yang kecil data yang jadinya kecil kan. Nah, ini hasilnya pasti menjadi tidak benar ya, dan ini mendistorsi varian dan distribusi variabel ya, sehingga ini menjadi tidak baik ya. Kemudian ini contoh ya, contoh ini ada none kosong ya, tidak terdefinisi. Kemudian gimana caranya kolom 2 ini diisikan ya dengan kalau min berarti 5 ditambah 17 dibagi 2 ya, ketemu bener 11 ini Mas. 5 tambah 17 berapa? Salah kayaknya. Bagi 2 11 memang pas. Harusnya 14 ya? Berapa? 20 benar? 22? 2 11. Oke, 11 ya, betul ya. Ini, nah kalau yang ini nih gimana ini? Datanya cuma 1, terus mau dirata-rata untuk mengisi yang lain. Nah, ini contoh yang tidak bagus. Kalau yang ini masih lumayan lah, gitu kan. Kalau yang ini, yang kosongnya 2, sehingga diisi rata-ratanya ya min 7, berarti menjadi 7, sehingga datanya ini menjadi tidak bagus ya. Oke, ini caranya untuk melakukan penggantian tadi. Nah, ini nanti teman-teman akan mencoba ya, dengan menggunakan kasus yang sudah ada di Spada begitu ya. Ini nanti teman-teman bisa coba jalankan sendiri. Ada kolomnya sudah didefinisikan seperti ini ya, kolom 1 tadi, kolom 1, kemudian ke bawahnya ada 2, 9, 19 ya, seperti yang ada di sini datanya. Ini kita import dari Pandas, kita masukkan datanya, kemudian kita baca ya, kita buat data frame seperti kemarin, lalu kita baca ini hasilnya adalah seperti ini. Kemudian gimana caranya melakukan proses penggantiannya begitu ya. Nah, ini ada di berikutnya ya. Kita bisa mengisi yang NA. Tadi kan sebelumnya ada NA nih. Di sebelah kiri bawah itu ada nan itu ya. Nah, ini diganti dengan nilai min dari yang ada pada kolom tersebut ya. Fill NA ya, pakai fungsinya adalah fill NA data min, sehingga nanti datanya itu outputnya sudah berupa
angka-angka yang berisi ini semua ya. Dan ini semua kolomnya kebetulan numerik semua ini kan. Jadi bisa dilakukan begitu ya, tanpa didefinisikan kolomnya ya. Semua berarti mengganti semua kolom yang ada. Oke. Kemudian ya. Oke, saya rasa bisa dipahami ya. Kemudian inputasi nilai suka-suka tadi yang kata Mas Juliano, suka-suka saya mau umurnya 17 atau berapa begitu ya. Nah, ini asumsi data tidak missing at random ya, mudah dan cepat diterapkan untuk melengkapi dataset ya, diisi suka-suka saya isi dengan 99 gitu ya. Atau kalau di dalam database itu ada namanya istilahnya nama defaultnya apa gitu ya. Kalau misalnya tidak diisi, maka sistem akan mengisi sesuai dengan nilai default yang diberikan oleh sistem. Ya. Oke, itu. Kemudian ini caranya mengisi dengan suka-suka tadi ya, mau mengisi dengan nilai default. Kalau tadi sebelumnya kita pakai fill NA min ya. Kalau yang ini fill NA langsung angkanya, diisi dengan angkanya ya. Tadi none ini diganti dengan 99. None diganti dengan 99 begitu. Oke. Kemudian berikutnya adalah inputasi end of tail ya. Ini berarti diambil dari gimana ini? End of tail itu apa? Mirip dengan inputasi suka-suka ya, cocok untuk data yang numerik dalam memilih arbiter ya. Jika variabel berdistribusi normal, maka arbiternya adalah rumusnya ini, min ditambah 3 kali standar deviasi ya. Oke, ini pakai rumus ya, tidak pakai ngitung ini Mas. Jika variabelnya scope, maka gunakan seperti ini ya. Digunakan pada data latih training. Ini dari tadinya NA dirubah dengan nilai ini yang diperoleh dari rumus ini ya. Rumus standar deviasi ada, rumus min ada, sehingga nanti kita bisa mendapatkan angka itu dan dimasukkan ke sini ya. Itu caranya. Kemudian untuk di Python-nya yang teman-teman bisa lakukan untuk menggunakan cara itu tadi ya. Kalau tadi sebelumnya kita bisa isikan dengan min atau dengan angka tertentu ya, ini didefinisikan umurnya, dimasukkan datanya seperti ini ya. Ada NP-nan, ini ada 2 nilai ya. Kemudian kita punya data frame-nya akan seperti ini, ada 2 nilai kosong. Kemudian kita akan mengimport until ya dengan cara ini, diimport ini adalah fungsinya seperti yang ada di sini. Kemudian diambil metodenya ini pakainya yang Gaussian ya, diambil tail-nya ini yang kanan ya. Kemudian kita cocokkan inputernya, lalu kita rubah datanya di proses sehingga ketemu nilai angkanya yang ini tadi. Ya, rumusnya tadi yang pakai min ditambah 3 kali standar deviasi. Ya, ketemu nilai seperti ini. Oke. Itu cara berikutnya. Skewness atau kecenderungan, kemiringan. Data yang miring ke kanan memiliki error panjang memanjang ke kanan. Ya, miring ke kanan ini digambarkan dengan yang ada di grafik ini ya. Cara alternatif untuk membicarakan himpunan ya data yang miring ke kanan adalah dengan mengatakan bahwa itu secara positif. Jika rata-rata min lebih besar dari median, lebih besar dari modus, maka kurva distribusi frekuensi nilai min akan terletak di sebelah kanan. Sedangkan median itu di tengah. Nah, ini kita ingin melihat kecondongannya itu banyak yang di kiri atau banyak di kanan begitu ya. Mau mengatakan seperti itu ya, atau dia di tengah. Kalau di tengah berarti distribusinya seimbang kiri kanannya gitu ya. Ini mau melihat kecondongannya. Ini yang tadi kecondongan positif akan begini ya, banyak di kiri. Oke, kemudian yang negatif dia akan seperti ini. Ya. Kemudian bagaimana caranya mengimputasi dengan
modus ya. Masih ingat modus ya? Mas Kiki masih ingat ya apa itu modus? Kalau tadi min, rata-rata, median, nilai tengah. Kalau modus ini apa? Mas Kikihnya baru jalan-jalan. Masih ingat Mas Kiki? Oke, ya. Mas Yopi mungkin masih ingat ya. Apa tuh modus? Data terbanyak, Bu. Data terbanyak, data yang sering muncul ya. Oke, kalau dilihat dari sini, kalau saya punya data make, yang sering muncul itu adalah Ford, ya. Ford, berarti ini yang akan dipakai untuk mengisi data yang kosong. Wah, biasanya Ford ini gitu ya. Jadi hafalan gitu kan. Kalau kosong nih, kita punya probabilitasnya yang terbanyak itu adalah yang sering muncul. Nah, gimana cara ngisi datanya? Nah, ini make sama dengan ya dibuat datanya seperti ini, nanti keluarnya ini langsung ya, langsung dimasukkan dengan perintah make itu ya. Ini sudah langsung belum. Ini baru mengisi ya, mengisi datanya masih ada yang none. Di sini ada nomor 6 dan nomor 7 ya. Kita mau membuat satu data frame dengan kolomnya adalah make ya. Kemudian cara menggantinya itu dengan menggunakan fungsi most frequent ya, most frequent dari array tersebut, kemudian nanti akan diperoleh penggantiannya seperti tadi. Lalu ada lagi imputasi mengganti dengan random sample ya. Random sample ini cocok untuk data missing at random ya. Ganti missing value dengan nilai lain dalam distribusi yang sama dari variabel asli. Mudah dan cepat mempertahankan varian dari variabel. Kita lihat ini yang dimaksud gimana sih random sampel ini ya. Ketika kita mau jadi betul-betul di random ya, yang dimasukkan ini tidak dengan aturan yang tadi harus yang terbanyak atau apa, tapi kira-kira ngitung benih ya. Kalau teman-teman misalnya mau mengerjakan soal yang ABCD yang nggak tahu itu kan bisa cara kalau dulu mau MPTN nih ada triknya kayak gitu. Kalau yang kosong pakai sama DD semua gitu ya, karena nanti probabilitasnya berarti kita dapat 25% gitu kan. Kalau ada ABCD, saya pilih D terus, setiap ini kan probabilitasnya sama. Setidaknya kita akan punya kebenarannya itu 25%. Katanya orang yang nggak mau belajar itu ya. Nah, atau pakai random, jangan D semua ya, makanya dia ngitung benih ini A, B, C atau D. Nah itu ini yang dilakukan seperti itu ya, diberikan nilainya random. Baik, ini caranya ya, caranya dengan menggunakan random sample inputter ya. Disebut ini data awalnya ada none-nya tadi, kemudian ini di random fungsinya seperti ini ya, nanti bisa dicoba pada saat mengerjakan notebooknya. Oke, kemudian imputasi nilai 0 ya. Nilai 0 ini apa? Berarti yang kosong diganti dengan nilai 0 ya. Karena kenapa kok dikasih 0? Nek pakai none ini dioperasikan error dia. Ya, supaya enggak error, yang penting ada angkanya, kasih 0 gitu ya. Oke. Ini caranya ya, kita ambil datanya umur, kemudian ini frame umurnya seperti ini, ada yang kosong, lalu kita kasih fungsi fill NA 0. Yang tidak ada isinya diganti dengan 0. Oke. Nah, ini yang agak rumit ya. Wow, gimana nih caranya nih? Dengan menggunakan KNN. KNN itu kepanjangannya adalah nearest neighbor. Kita akan mencari nilai yang terdekat dengan dirinya dengan cara menghitung ke semua nilai yang ada ya. Oke, dari variabel-variabel yang ada, kan variabelnya banyak ya. Nah, diambil menggunakan variabel yang ada, terus bagian
bagian, maksudnya gini, kalau kita bicara KNN itu tidak hanya satu ya. Ini saya punya data begini ya, variabel 1, variabel 2, variabel 3. Terus kebetulan yang kosong di sini, ya, yang kosong di sini, maka saya tidak akan memakai variabel ini, tapi saya pakainya justru variabel yang lain berdasarkan V1, V3. Kalau V1, V3-nya sama, ini nilainya sama, berarti saya punya asumsi nilai V2-nya sama gitu. Jadi saya akan perhatikan nilai-nilai yang ada di sini begitu. Mana yang terdekat? Yang nilai V1 dan V3-nya sama, saya punya asumsi V2-nya dia akan sama, ya. Caranya seperti itu. Nanti ada tekniknya untuk mempelajari yang K-nearest neighbor ini. Kemudian bisa juga dengan inputasi regresi, ya. Ini sebenarnya juga serupa dari datanya sendiri ya. Kalau yang lain mungkin ada satu angka, katakanlah ada bulan tahun gitu, ada satu bulan yang kosong, ya. Ini Januari, 5 Februari, 7 Maret, ini nggak tahu gitu kan. Kemudian April ini kok 9. Nah, kita bisa menduga di sini ini kira-kira kalau pakai tren itu di sebelah mana sih dia berada. Itulah yang nanti yang dimasukkan di dalam data tersebut, ya. Itu dengan regresi. Ini juga sudah diberikan caranya, ya, agak banyak yang diambil fungsinya. Ini contohnya di sini adalah kita punya data prognosis, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, ya, diabetes, kemudian usia dan outcome. Oke, punya data seperti itu. Kemudian kita lihat data frame yang seperti itu. Lalu di sini ini adalah kita describe, ya, datanya seperti biasa. Lalu jumlahnya ini jumlah yang glukos dan sebagainya, memilih tabel berdasarkan lokasi. Ya, intinya ada data-data yang kosong di sana begitu ya. Kita ambil, kemudian ketika kita ingin mengisi data, ya, nanti kita bisa menggunakan fungsi regresi, ya, untuk mengisi bagian-bagian yang kosong dari insulin, BMI dan sebagainya itu. Yang kosong diisi dengan random imputation. Oke. Ini hasilnya kemudian akan menjadi sudah terisi semua gitu ya. Oke. Ya, kemudian ada lagi yang pakai stokastik, mengatasi masalah imputasi regresi deterministik. Mas Tetuko mungkin bisa cerita regresi deterministik itu yang kayak mana sih, Mas? Saya pernah dengar, Bu. Jadi model statistika itu ada dua, model yang deterministik sama model yang stokastik. Bentar, saya agak lupa, Bu. Kalau yang stokastik itu kayak model-model yang, misal model runtun waktu, itu dia termasuk yang stokastik, ada komponen errornya. Misal kayak di regresi ya, Bu. Itu kan kalau ada Y sama dengan AX plus B ditambah error. Nah, yang AX plus B ini tuh model deterministik, yang plus errornya ini itu model yang stokastik. Oke. Gitu. Oke, kita tanya kepada Mbah Google, apa katanya? Deterministik dicirikan oleh nilai-nilai parameter yang pasti dan time invariant. Kalau stokastik dicirikan oleh ketidakpastian nilai parameternya dan time varian. Stokastik ini tidak dapat ditentukan fungsinya dengan pasti, namun hanya berupa kisaran, ya. Kalau deterministik kita bisa mendapatkan
angka dengan tepat, kalau stokastik itu antara berapa sampai berapa. Begitu kah? Iya Bu, iya benar. Kalau di regresi itu kan yang dipakai nanti yang AX plus B itu kan Bu, ya sama dengan AX plus B itu kan bisa dimasukin nilai A-nya berapa, nilai X-nya nanti berapa, terus keluar prediksinya. Itu kan berarti deterministik. Kita bisa tahu nilainya dari parameter atau persamaan yang udah kita bikin. Kalau stokastik itu kan komponen errornya yang kita nggak bisa tentukan. Ya, berarti bisa di antara ya dalam ring ya. Ada dibolehkan nilai error yang dibolehkan gitu kan? Iya Bu. Kalau ini kayak gini, kalau yang deterministik dia pasti ada di titik ini. Tapi kalau stokastik berarti ini ada di sini juga benar, di sini juga benar, karena ada error yang dibolehkan. Tapi kalau kita bicara deterministik, ini ada di sini berarti ini sudah salah karena tidak sesuai dengan garisnya gitu kan? Ya, oke. Oke, berarti dalam hal ini cara memberikan nilainya gimana? Ya, intinya itu ya memberikan nilai tertentu begitu. Cuman ini belum tahu cara ngitungnya bagaimana sehingga diperoleh yang memperhitungkan nilai E-nya tadi itu, tapi nilai akhirnya berapa gitu ya. Oke, ya sudah, kita lewatin. Berikutnya ini adalah dari teknik imputasi tadi ya. Dikatakan bahwa berdasarkan dua kategori imputasi itu berdasarkan layer atau tahapannya adalah single imputasi dan multiple imputasi. Tidak ada cara yang sempurna, tidak ada cara yang sempurna Tio. Semuanya ada plus minusnya begitu ya. Tadi yang pakai cara median, pakai min, pakai modus, ada yang pakai regresi dan sebagainya. Ya, ada yang bagus kayak KNN tadi kan bagus, tapi itu rumit gitu ya. Melakukannya rumit, tidak selesai-selesai nanti ngurusin datanya kan. Nah, tapi ada yang paling gampang suka-suka gitu kan, tak kasih 90 aja deh. Tapi ini menjadi merusak data kan gitu ya. Sehingga ini banyak hal yang perlu kita pertimbangkan, terutama adalah dengan melihat proporsi berapa banyak data yang hilang di sana, sehingga kalau itu nanti katakanlah data yang hilang cuma sedikit, saya mau pakai metode apa saja itu menjadi tidak masalah. Tapi kalau yang hilangnya banyak, ya kita harus secara rigid memperhitungkan karena nanti akan berpengaruh pada akurasi dari sistemnya. Ya, oke. Berikutnya adalah mengatasi outlier. Ya, outlier tadi sudah dicontohkan ketika ada himpunan apel warna hijau kok ada satu sendiri yang warna merah, ini berarti outlier gitu kan ya. Ada angka orang lain nilainya antara 0 sampai misalnya angkanya ini antara 40 sampai 60 gitu ya, kok ada mahasiswa yang 0 nilainya 5 gitu, berarti outlier. Atau loh kok ini 100 sendiri, ini outlier ya. Pinternya nggak pinter rata-rata, ini nggak bisa dipakai patokan dengan yang lain gitu ya, intinya begitu. Nah, outlier ini adalah titik data yang sangat berbeda dari data lainnya, kemudian pengamatan yang menyimpang dari pola keseluruhan sampel. Bisa disebabkan error percobaan, gitu ya, salah input, ya, umurnya kok jadi 0, mau seusiane mahasiswa ono sing 0 ya, karena salah input, dia tahunnya pakainya yang 2021, karena inputnya sekarang harus apalan gitu kan. Masukin tahun itu ya 2021. Lupa kalau tahun lahirnya itu sebenarnya adalah tahun 2000 gitu ya. Misalnya kayak gitu. Nah, kemudian error instrumen ya, error instrumen mengukur suhu, suhunya tadi alat pengukurnya rusak begitu ya, kesenjangan ya, error pemrosesan data dan sebagainya. Oke, kemudian cara menangani outlier ya. Jenisnya ada dua, ada univariat dan multivariat ya, ada yang parametrik, ada non parametrik. Dengan visualisasi dan distribusi normal ya, ini tekniknya ada banyak, ada trimming, ada winsorizing, ada inputting ya, inputting kayak tadi, ada discretization ya, sensoring ya dan sebagainya. Nah, ini cara melakukan deteksi outlier ya, ini bisa dengan visualisasi box plot atau scatter plot gitu ya. Nanti akan ketahuan ada data yang beda sendiri. Oh, ini kok di kanan sendiri atau di kiri sendiri, di bawah sendiri, itu berarti dia termasuk outlier. Atau kita bisa buat
distribusi normal gitu ya. Di distribusi normal ini akan diambil yang paling sebelah kiri dan sebelah kanan, itu adalah termasuk data yang pencilan gitu ya, yang outlier ya, atau dengan metode-metode yang lain. Nah, tekniknya ya untuk mengatasi outlier itu pertama dengan cara trimming, pangkas ya, potong, menghapus outlier dari dataset. Kok ada mahasiswa yang umurnya 0? Oh, ini salah ini. Yuk langsung dihapus. Datanya nggak dipakai. Ya, ini berarti menggunakan trimming ya, mengganti outlier dari dataset dengan nilai persentil. Ini kalau kita menggunakan yang Winsorizing ya. Trimming, contoh kasusnya, laporan jumlah pasien yang ditangani tiap dokter per bulan ya di bawah 100 pasien dengan 4% dilaporkan lebih dari 100%. Oke, kemudian ringnya itu outlier tidak dibuang. Berapa banyak pasiennya? Ini cara bacanya gimana? Yang nilainya di atas, ini kan 1 sampai 10 ada berapa, 91 sampai 100 ada berapa ya. Oke. Outlier tidak dibuang namun dimasukkan ke dalam ring terdekat ya. Ini kalau kita menggunakan Winsorizing. Jadi kalau misalnya tertingginya yang terdekat adalah 100 ya berarti dia masukkan ke dalam 100 ya. Atau kalau yang tadi trimming itu membuang data yang berada di luar ring ya. Sehingga nanti otomatis jumlah datanya itu akan berubah. Nah, ini cara melakukannya ya dengan Winsorize menggantikan 10% nilai terendah dan 20% nilai tertinggi. Oke, 0,1, 0,2. 0,1 ini yang paling kiri, yang 0,2 ini paling kanan. Ini contohnya kita punya data seperti ini. Kemudian trim kalau trim itu akan memotong ya, datanya A-nya sekian, 10, 4, 9 dan seterusnya. Terus yang dianggap ini datanya ya. Terus yang dianggap sebagai outlier berarti 10% yang sebelah kiri, berarti itu yang nilainya 1 ya. Yang nilainya 1 dan yang nilainya 10, 9 ya. Kalau dengan Winsorize kita ambil yang kiri 0,1 10%, 10% ini 1 digantikan dengan nilai yang terdekat. Terdekat dari 1 itu kan 2, sehingga nilainya ini di sini diganti dengan 2. Sedangkan yang kanan 20% berarti 9 dan 10 ya, itu diganti dengan terdekat. Terdekatnya apa? 8. Sehingga di sini nilainya itu yang ini jadi 8, yang ini juga jadi 8. Ini ya pasangannya ini. Oke, sedangkan kalau memotong ya saya ambil yang di bawah itu 2, yang di atas 8 batasnya ya. Yang dianggap normal itu 2 sampai 8. Nah, kalau yang di bawahnya berarti itu dihilangkan, tidak ada. Ya, ini tidak ada karena nilainya 10 yang tidak ada ini ya, 1, 10, 9 sama yang 1 ya, bagian yang saya lingkari yang di atas tadi itu akan dihilangkan. Kalau kita menggunakan metodenya adalah trim ya. Kalau ini tadi Winsorize, mengambil dari nilai yang terdekat. Kemudian diskretisasi, yaitu adalah proses mengubah fungsi, model dan variabel kontinu. Variabel kontinu itu yang kayak gini, yang nilainya itu rigid ya, nilainya rigid. Mungkin kalau angka itu ada 0,1, ada 0,12, ada 0,13 gitu ya. Sehingga ini enggak jelas 1, 2, 1, 5 misalnya. Sampai titik-titik begitu ya. Nah, ini berarti ini kan data kontinu. Nah, ini bisa kita lakukan diskretisasi ya, diskretisasi sehingga menjadi nilai-nilainya itu fix tertentu ya. Nama lainnya adalah binning. Dasar pertimbangannya, data kontinu tidak memiliki derajat kebebasan yang tak hingga. Data kontinu lebih mudah dipahami kalau dia dibuat antara 65 sampai 80. Ini nanti akan dipakai juga ketika teman-teman mau melakukan proses
klasifikasi dengan pohon keputusan. Kalau yang kayak gini, ini cabangnya itu nggak bisa ketemu. Maka biasanya, misalnya penghasilan orang tua itu kan ada yang 1 juta, ada yang 1.250.000, ada yang 5.753 dan sebagainya. Nah ini kalau kita buat cabang akan banyak banget karena nilainya beda-beda. Maka kita diskretkan dengan membuat lebih simpel yang penghasilannya antara 1 sampai 5 juta, 5 sampai 10 juta, ya, 10 sampai 20 juta, di atas 20 juta misalnya kayak gitu. Itu dilakukan proses diskretisasi. Ini kadang nanti kita perlukan ketika kita melakukan proses klasifikasi. Nah, dalam mendiskretkan itu ada supervised, unsupervised, ya, dengan decision tree, dengan equal weight discretization dan sebagainya. Ini metodenya banyak, ya. Oke, kemudian binning. Binning tadi dalam melakukan diskretisasi tadi atau istilah binning, ya, itu dapat diterapkan pada data kategorik dan numerik, ya. Modelnya lebih tough begitu, ya, bisa mencegah overfitting. Overfitting itu kemarin saya sudah pernah cerita, dia sangat dekat dengan data trainingnya, terlalu rigid, terlalu apa ya, detail begitu, sehingga nanti ketika kita ketemu data yang baru yang agak berbeda itu jadi tidak bisa diketahui, ya. Nah, ini kontranya kita melakukan binning atau tadi diskretisasi tadi adalah kita meningkatkan biaya kinerja perhitungan. Artinya sebelum melakukan proses dadak nggawe ini loh, nambah satu algoritma, nambah satu proses gitu, ya. Mengorbankan informasi detail yang ada di sini ini kan harusnya ada lebih detail, tapi ini kita anggap segini gitu kan. Kemudian untuk kolom data numerik dapat menyebabkan redundansi untuk beberapa algoritma. Untuk yang kategorik berdampak negatif pada robustness dari model statistiknya, ya, dan sebagainya. Ini tadi proses binning, melakukan diskretisasi. Nah, caranya seperti ini, ya. Dibaca, kita punya file bins.csv, isinya ada 2 item dan harga, ya. Kemudian cara melakukan proses binningnya, ya, mengelompokkan data, ya, kalau 1.500, 3.300 itu dalam golongan yang murah, 11.000 itu murah. Nanti kita berikan cut off-nya, ya, berapa. Oke, dibuat ini dengan menggunakan interval, ya, 0 sampai, ini bin-nya bisa diganti dengan kategorikal atau diganti dengan tadi yang saya sampaikan, nilai. Misalnya tadi penghasilan orang tua itu antara 1 sampai 5 juta gitu, atau saya tulis kecil, ya, sedang, besar, ya, bisa dibuat seperti itu. Oke. Ini nanti dipraktekkan sendiri. Lalu ada scaling, penskalaan, ya. Penskalaan ini kadang diabaikan, ya, padahal ini menjadi penting begitu. Tadi untuk apa? Untuk menyamakan atau menormalisasi yang saya ceritakan tadi. Yang satu penghasilan orang tua, yang satu jumlah saudara. Yang ini kalau kita hitung itu menjadi tidak tepat. Maka kita tarik ke dalam satu nilai yang sama. Yang aslinya tadi segini itu mau ditarik menjadi segini atau sebaliknya, ya. Saya mau tarik menjadi rentang 100 atau saya tarik menjadi rentang 10 atau saya tarik menjadi 0 sampai 1, ya, untuk menyamakan semua data sehingga nanti pemrosesan berikutnya itu bisa menjadi lebih mudah. Oke, ini cara melakukan penskalaan, ya. Oke, kemudian penskalaan ini bisa dengan standarisasi atau dengan normalisasi. Rumusnya, yang satu pakai rata-rata dan standar deviasi, yang satu pakai max min. Ya, mana yang lebih mudah? Yang kiri atau yang kanan? Yang kanan, Bu. Yang kanan, ya, yang cari nilai tertinggi terendah.
Oh, yang kiri ini tidak ngitung pakai standar deviasi segala ya, komputasinya ini akan menjadi besar. Tapi tentu saja scalingnya akan jadi lebih bagus ya yang di sebelah kiri. Oke, normalisasi yang kanan tadi disebut juga min max scaling gitu ya. Ini dengan menggunakan nilai digeser ke dalam suatu rentang tertentu ya. X aksen ini nilai barunya ya, nilai X dikurangi nilai minimalnya dibagi dengan rentang di antara max dan minnya. Nah, ini ya contoh kita skalakan yang sampai negatif ya, negatif ini kan berarti usia 44, jadi diskalakan dirubah menjadi seperti ini begitu ya. Oke, kalau saya sih biasanya merubahnya 0 sampai 1, nggak ada yang negatif ya. Tapi kalau yang ini ternyata dia bisa dirubah ke angka yang negatif. Mungkin antara kayak -1 sampai dengan 1 begitu ya. Nilai tengahnya itu menjadi 0. Oke, kemudian standarisasi yang tadi yang menggunakan min dan standar deviasi ya. Tujuannya berfokus mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan sebelum dilakukan analisis ya. Dia menskalakan memiliki min sama dengan 0 dan standar deviasi 1. Makanya ada yang nilai negatif, ada yang nilai positif karena di tengah-tengahnya diambil nilai 0. Ya. Oke, ini cara melakukannya ya. Dan nggak usah pusing-pusing dengan ininya apa rumusnya karena di sini sudah ada fungsinya ya. Tinggal pilih mau pakai yang standarisasi ya atau ini tadi yang satunya adalah normalisasi. Kalau normalisasi pakai rumusnya itu tadi max min. Kalau yang di sini malah lebih gampang, tinggal pakai standar scalar. Sudah ada fungsinya. Oke, ini contoh kasus scaling ya. Ada country, age, salary, and purchase. And then rentangnya adalah yang age itu antara 27 sampai 50. Rank pendapatannya itu antara 48.000 sampai 83.000. Ya. Kemudian kita akan melakukan scaling dalam rentang yang sama begitu ya. Ini dengan menggunakan Euclidean distance mau menghitung jarak antara satu variabel dengan yang lain pakai Euclidean distance. Kalau ini X1-nya pakai ini, X2-nya pakai ini kan menjadi susah ngitungnya begitu kan. Maka itu nanti kita skalakan ya. Oke. Diskalakan ini dengan cara seperti ini. Ketika kita menghitung persamaan jarak distance Euclidean jumlah X2 minus X1 kuadrat jauh lebih besar daripada Y2 minus Y1 kuadrat. Kenapa? Karena yang satu age usianya itu hanya sedikit, hanya sampai 100, sedangkan salary itu sampai jutaan begitu kan. Nah, sehingga gaji ini akan mendominasi kita ketika kita melakukan proses perhitungan kalau tidak diskalakan. Oleh karena itu dilakukanlah proses penskalaan, dirubah ya menjadi rentang yang sama. Oke. Bisa dipilih dengan menggunakan standarisasi atau max-min normalisasi. Oke, lalu dalam melakukan pemilihan fitur tadi ya, bagaimana kita perlu melakukan dokumentasi ya. Dokumentasi data ini dapat menjembatani kesenjangan antara apa yang dilakukan dengan analisisnya ya. Nanti yang baca itu kan orang berbeda. Nah, dokumentasi data yang baik memungkinkan pengguna ataupun rekan tim untuk memahami ini siapa sih yang melakukan perubahan, data aslinya gimana, dirubah jadi apa, ya pakai rumus yang mana. Tadi kan rumusnya banyak sehingga perubahan data itu bisa ditrace kembali ketika nanti itu diperlukan ya. Parameter atau isi yang ada di dalam data transformasi yaitu
fitur awal ya, apa nih apa sebelum dilakukan perubahan itu bentuknya seperti apa, kemudian rekayasa apa yang dilakukan ya, teknik transformasi yang dilakukan apa, apakah algoritma pemodelan itu mengharapkan jenis data tertentu, apakah numerik atau harus apa begitu, apakah perlu dinormalisasi dan sebagainya, hasil akhirnya bagaimana, terus kemudian rekomendasi untuk mentransformasikan seperti apa. Ini anggapannya teman-teman itu bekerjanya tidak hanya 1-2 orang ya, tapi tim yang besar, di mana setiap proses itu nanti dilakukan oleh orang yang berbeda-beda. Ada yang data scientist tapi dia fokusnya adalah ngurusin tadi menormalisasikan data gitu ya, misalnya ada yang spesialisasinya di situ. Ada yang spesialisasinya adalah melakukan proses pemodelannya, tekniknya gitu ya. Tapi kalau kita sendiri atau timnya 2 orang ya harus melakukan dari awal sampai akhir ya, dari proses ngambil data ya, milihi gimana ya, nyari mana yang error ya, dan sebagainya sampai itu yang terakhir ya. Tapi biasanya kalau kita bicara di industri yang besar mungkin itu akan ada spesialisasi ya. Ibaratnya kalau kayak penjahit ya, penjahit itu kalau penjahit rumahan dia itu bisa mulai dari bagian ngukur ya, ngukur kain datang itu terus orangnya diukur sampai membuat pola ya, kemudian motong kain sampai dengan jahit ya, nyetrika bahkan itu semuanya dilakukan sendiri ya. Nah, tapi kalau kita bicara di sistem yang besar, di konveksi, dia nggak akan melakukan itu sendiri. Kenapa? Kalau melakukan itu dari awal sampai akhir, ini lambat. Orang itu akan hebat di satu posisi yang sama. Nek iso rasa bergerak. Es motong, wis geraknya motong, terus seharian motong, terus membosankan sih ya. Tapi ini akan cepat sekali dia akan melakukannya. Nah, ini yang dilakukan tuh seperti itu. Yang bagian gambar ya wis gambar terus ya. Nah, ini dalam sistem yang besar di data scientist ini juga mungkin nanti ada orang-orang yang spesialisasinya di mana begitu ya. Jadi tidak dari ujung sampai dengan ujung dia bisa semua. Oke, baik. Berikutnya adalah pelabelan data ya. Ada 2 hal malam ini yang kita diskusikan. Tadi satu mengkonstruksi data, kemudian yang berikutnya adalah melakukan labeling data. Oke. Kuantitas dan kualitas data pelatihan yang secara langsung itu menentukan keberhasilan suatu algoritma AI. Ini tidak mengherankan jika rata-rata 80% kegiatan itu dilakukan di proses pelabelan data. Pelabelan termasuk pembersihan ya. Keakuratan model AI ini berkorelasi langsung dengan bagaimana kualitas datanya. Kalau teman-teman ngambil nih dari berita ya, berita kemudian mau dikelompokkan atau ini misalnya teman-teman punya sistem keluhan gitu ya, ilapor. Nah, ilapor misalnya kan banyak tuh beberapa daerah membuat ilapor ya, satu customer service, one stop service begitu, teman-teman masukkan keluhan di sana, lalu sistemnya itu nanti akan dipilah. Ini tuh harusnya bagian apa yang menanggapi gitu ya, misalnya di Amikom semuanya masuk, tapi ini harusnya masuk di AK atau keuangan ya, atau perpustakaan atau yang lain. Nah, ini berarti berdasarkan konteks kita membaca dia laporannya apa, kemudian nanti sistem itu akan mengetahui bahwa oh ini tuh lebih pasnya yang mengerjakan adalah bagian mana. Nah, berarti supaya sistem itu bisa, maka teman-teman harus bisa memahami, melabeli apa yang ada di dalam teks itu masuk dalam klasifikasi yang mana. Kalau klasifikasinya salah, labelnya salah, ya otomatis besok ketika ada keluhan masuk, ya dia masuknya ke bagian yang tidak sesuai gitu, yang harus menindaklanjuti ya, sehingga ini proses pelabelan itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Nah, ini pelabelan data dalam konteks pembelajaran mesin ya atau machine learning adalah proses mendeteksi serta menandai sampel data ya. Tahapan proses ini menjadi sangat penting dalam hal membangun model dengan pendekatan pembelajaran mesin berbasis supervised learning ya. Pelabelan penting kalau kita melakukannya untuk yang supervised learning, klasifikasi. Karena apa? Klasifikasi itu pengen mengelompokkan data baru. Ada orang datang, ada calon mahasiswa datang. Oh, kira-kira ini nanti registrasi nggak ya, misalnya. Ya,
Atau ada pelanggan datang baru masuk itu, oh kira-kira dia sukanya produk yang apa ya? Mungkin ada bagian customer service langsung mengarahkan, gitu kan? Dia menawarkan produk yang sesuai begitu. Nah, tentu harus tadi itu karena kita ingin melabeli seseorang yang baru itu tadi yang baru datang, kita harus punya model, kita harus punya contoh dulu yang benar. Kalau seorang anak kecil dikasih tahu bahwa oh ini apel, ini pisang, ini apa yang dikasih tahu adalah benar labelnya, maka besok-besok ketika ada pisang dia udah tahu gitu bahwa ini pisang. Tapi kalau kita itu ambigu ngasih taunya pisang disebut sebagai apel, menyebutnya beda-beda, tentu ini menjadi kekacauan terhadap anak yang kita ajarin gitu ya. Nah, inilah pentingnya kita melabel itu seperti ngajari anak. Kalau kita ngajarinya benar, ngasih taunya benar, maka hasilnya dia akan bisa mengklasifikasi dengan baik. Tapi kalau kita memberikan labelnya keliru, maka otomatis nanti sistemnya juga akan menghasilkan klasifikasi yang keliru ya. Pelabelan data mengacu pada proses menambahkan tag atau label pada data masukan yang berbentuk gambar, video, teks, dan audio. Jadi ya, kalau ada suara misalnya saya pengen mengetahui jenis burung gitu ya. Kicau burung seperti ini nih, burung apa gitu. Nah, maka kita harus ngasih tahu dulu yang kayak gini nih, yang jenis apa. Lah nek yang labelin sendiri nggak paham ya, Bu Kusri ini suruh labelin suara burung, ya wis mesti kacau karena saya nggak paham, saya bukan expertnya ya. Sehingga ini biasanya dalam melabeli ini kita butuh expert bidang tersebut. Ya kemarin saya buat penelitian untuk mengklasifikasi hama mangga. Saya sendiri nggak paham tuh hama mangga gimana. Maka saya harus bekerja sama dengan expert. Expertnya siapa? Ya, dosen dari Fakultas Pertanian yang memang penelitiannya adalah tentang hama mangga. Mungkin dia nggak pernah bicara machine learning, tapi dia tahu gambar kayak gini ini, ya, ini hamanya apa begitu. Dia yang melabeli, bukan saya. Saya mungkin akan mengerjakan machine learning-nya begitu, ya. Oke, ini tantangannya seperti ini karena kita harus mencari expert dan datanya biasanya banyak, ya. Nah, expert itu kan orang yang sibuk ya. Orang sibuk suruh nandai banyak. Nah, ini menjadi suatu hal yang menantang gitu ya. Secara umum pelabelan data dapat merujuk pada tugas yang mencakup penandaan data, anotasi itu misalnya dalam satu gambar itu kemudian di mana sih dalam satu gambar itu ada truk, ada bus, ada yang mana. Nah, itu kita kotaki. Ini yang truk, ini yang bus gitu ya. Misalnya saya punya citra Landsat, citra satelit ya. Saya bisa nandai kotakan ini yang sawah, ini yang sungai, ini yang apa gitu, itu bisa ditandai. Oh, ini penduduk yang padat, ini penduduk yang apa misalnya ya. Itu dengan cara saya kotaki itu kemudian saya kasih label. Ya, sehingga dalam satu gambar yang besar yang isinya banyak itu yang termasuk dalam sawah itu tadi titik mana saja ya, X1 X2 Y1 Y2 gitu kan. X1 X2 paham nggak maksudnya? Kalau saya punya gambar begini, gambarnya ini banyak isinya tadi ya, ini ada macam-macam gitu ya, ini ada sawah, saya tulis begini kan. Ini saya anotasi itu saya kasih nama ini sawah loh. Nah, sawah ini berarti kan harus kita simpan di dalam file terpisah. Titik-titik ini loh, titik-titik yang ini berarti ini ada 4 ya. X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4. Ini kita ekstrak, kita masukkan ke dalam suatu datasetnya itu yang kayak gini, mungkin ini nama filenya. Kalau ini saya punya file misalnya citra 1 gitu, berarti saya tulis citra 1, lalu posisi ini tadi X1, Y1, X2, Y2 dan seterusnya, terus dikasih labelnya apa? Dia labelnya sebagai sawah misalnya. Ya. Nah, ini namanya proses anotasi. Klasifikasi, moderasi, transkripsi. Ya, transkripsi itu apa? Transkrip, kalau orang ngomong itu dikasih apa menjadi suatu deretan kata begitu ya. Nah, itu juga termasuk yang dilakukan di dalam proses pelabelan ini. Oke, ini praktek ya, praktek bagaimana kita melakukan proses labeling kalau kita punya data ya, CRX data ini membentuk list, dibuat list ya, kemudian
kita setting masing-masing kolom. Oke, kita lihat selanjutnya ya. Mengganti tanda tanya menjadi none. Yang tidak ada isinya diganti dengan ini baru mempersiapkan data ya, seperti yang kemarin ya. Oke, lalu ini melakukan imputasi. Oke, kita ambil data yang sebelumnya, lalu memisahkan data yang digunakan sebagai testing. Jadi data itu kan ada, kalau kita bicara klasifikasi akan dibagi dua, data training dan data testing. Ya, kemudian ini kita tampilkan, lalu membentuk list, menangkap nama kategori yang mengidentifikasi variabel biner. Oke, dibuat 01, lalu menampilkan data latih. Data latih kalau sudah melakukan proses encoding ya. Oke. Pelabelan data ini adalah menyusun data untuk membuatnya menjadi bermakna. Nah, ini tadi belum kelihatan, ini baru menyajikannya, tapi belum ada proses pemberian labelnya ya. Kalau setahu saya membuat label biasanya dilakukan ya, kita tarik datanya terus dikasih nama sendiri gitu ya. Labelnya bisa satu pakar, bisa jadi beberapa expert. Misalnya kalau ini pendapatnya itu ambigu, bisa jadi bias antara satu orang dengan yang lain. Misalnya gambar mangga ini enak atau tidak enak? Enak itu menurut siapa dulu? Kalau buku seni itu ketemu mangga pasti bilangnya enak sama enak banget. Tapi orang lain mungkin bilang yang ini tuh nggak enak gitu. Nah, sehingga ketika kita mau melabeli itu sesuatu yang subjektif, maka tidak kita serahkan pada satu pakar, tapi ada beberapa pakar. Dari situ nanti akan diambil ya kayak survei lah ya, satu data itu diambil survei sehingga nanti bisa diambil nilai terbanyak begitu. Nah, pada pelatihan mengacu pada data yang telah dikumpulkan untuk diumpankan ke model pembelajaran mesin, membantu model mempelajari data lebih lanjut. Ya, artinya ini tadi mengkelompokkan mana yang data training gitu ya. Data pelatihan dapat berupa berbagai bentuk, termasuk gambar, suara, teks dan sebagainya. Bisa diberi anotasi maupun tidak diberi anotasi. Ya, ketika data pelatihan dianotasi, tabel tersebut sebagai dasar kebenaran. Ground truth itu nilai yang tadi mau dibandingkan ya, dalam supervise tadi. Pelabelan data. Mengapa proses pelabelan diperlukan? Ya, sekali lagi bahwa tergantung ya. Ini sebenarnya pelabelan itu bisa diperlukan bisa tidak. Kalau kita melakukan proses kayak clustering itu tidak perlu gitu kan. Tapi kalau kita bicara klasifikasi lah, karena kita ingin mendapatkan label yang benar terhadap data yang baru, kita harus ngasih contoh gitu. Nah, ini yang harus dilakukan ya. Kenapa perlu dilakukan ya? Karena ada banyak yang tidak dilabeli, banyak dari tujuan kita goal variabelnya itu belum dapat, sehingga kita harus mendefinisikan atau mengundang pakar ya. Kalau saya mengatakan tadi mahasiswa berprestasi, saya bisa pakai rule-nya misalnya, kalau IPK-nya di atas 3,5 dan masa studinya di bawah 5 tahun, maka saya anggap dia berprestasi. Tinggal di generate gitu kan, pakai rule itu nanti labelingnya itu sudah jadi ya. Nah, tapi juga bisa jadi nanti dengan cara yang berbeda ya. Oke, kemudian pelabelan data unlabel vs label. Dataset pelatihan bergantung pada jenis permasalahan atau tujuan pembelajarannya tadi. Ada yang supervised, ada unsupervised, ya, ada yang semi supervised. Nah, kalau yang supervised maka ini wajib dilakukan proses pelabelan ya. Ini yang supervised ini contohnya adalah klasifikasi dan segmentasi. Prosedur pelatihan tipe dari memasukkan data yang telah beranotasi ke mesin. Jadi tadi yang sudah punya label tadi ya, klasifikasi yang sudah jelas, masuk ke mesin, kemudian akan melakukan pengujian model di mana data-data yang dijadikan data testing kalau dianotasi ulang atau diklasifikasi ulang dengan model itu hasilnya sama nggak dengan pelabelan yang sebelumnya, dengan ground truth-nya gitu ya. Itu yang dilakukan ketika kita setelah melakukan proses pelabeling. Kalau unsupervised dalam
pembelajaran tanpa pengawasan, data input merupakan data tanpa anotasi, ya, dan model berlatih tanpa pengetahuan. Jadi tidak perlu dilakukan proses labeling tadi. Termasuk autoencoder yang memiliki output yang sama dengan inputnya. Metode pembelajaran tanpa pengawasan juga mencakup algoritma pengelompokan atau klaster, ya. Kita akan mengelompokkan menjadi klaster berapa begitu. Nah, ini karakteristik data yang nanti kalau kita pembelajarannya nanti minggu depan mungkin kita akan bicara tentang supervised, unsupervised gitu ya. Kalau kita bicara supervised learning, ini input datanya itu sudah dilabelkan tadi. Kalau yang unsupervised berarti tidak perlu, ya. Kalau di supervised itu ada feedback, mekanisme feedback. Kalau yang unsupervised ini tidak ada. Jadi kita nggak bisa mengklaim itu benar atau salah. Yang ada adalah adil atau tidak, ya. Adil atau tidak itu gini loh. Misalnya saya mau mengelompokkan data nilai misalnya. Nilai mahasiswa. Ini nilai mahasiswa itu ada yang 20, 30, 50, 60, 70, 100 gitu ya. Kemudian saya akan membagi ini dalam 3 klaster, ya, 3 klaster. Mungkin kalau saya mau kasih nilai A, B, C misalnya, kalau ini ada orang nilainya seperti ini, saya kasih nilai ini C, ya, C, ini B, ini A. Kira-kira ikhlas nggak orang yang dapat nilai C itu, nilaiku 20 itu dikasih C itu ikhlas nggak? Ya, mestinya ikhlas, wong sadar diri no nilainya jelek. Masa nggak ikhlas? Kalau nggak ikhlas belajar lah, ya. Nah, yang nggak ikhlas itu kalau nanti di sini ada angka 69 masuk di sini, ini pasti orang yang grundel. Saya sering didatangi mahasiswa begitu, Bu, kurang sedikit, Bu, gitu kan, ya. Dulu waktu saya masih muda, ya wis kuwi wong entuke ya memang segitu nilainya begitu ya. Kalau sekarang sudah tua ini, ya wis lah rapopo dinaikin, tapi dengan syarat, ya, dengan syarat lakukan sesuatu supaya dia pantas untuk masuk ke sini, ya. Biasanya saya suka kalau di Amikom tuh kadang ada lomba, ada apa gitu. Kalau ada mahasiswa yang dalam rentang angka-angka yang sudah mau naik, udah boleh, tapi kamu daftar lomba ini gitu ya, karyanya di karya hasil tugasnya diikutkan lomba atau apa, nanti saya tambahi poin 3 sehingga dia bisa masuk ke kelas ini, ya. Misalnya kayak gitu. Ini tidak ada benar salah. Mau 50 60 ini nggak ada pembandingnya bahwa 50 itu harusnya di mana. Tapi yang ada adalah keadilan. Bagaimana kita melakukan sesuatu itu orang itu bisa menerima, ya. Itu di unsupervised learning. Tapi kalau di supervised learning itu ada benar salah. Ini mangga atau bukan? Ya, dikasih apel kok dibilang mangga, salah. Ini benar salahnya itu sudah mutlak, gitu kan? Ya, itu maka bisa dibandingkan dengan kebenaran yang sesungguhnya. Kalau semi supervised learning, ya, ini semi diawasi, kombinasi data beranotasi dan tidak beranotasi dengan digunakan untuk melatih model. Meskipun hal ini mengurangi biaya anotasi, ya, jadi anotasinya itu kayak dikelompokkan dulu gitu. Kalau kita melabeli satu-satu banyak gitu nggak kuat, ya. Mungkin kita punya data di Twitter atau apa gitu jutaan, terus suruh melabeli semua nggak kuat. Akhirnya apa? Di klaster dulu. Setelah di klaster yang kelompok seperti ini dikasih label, dikembalikan lagi. Nah, ini menggunakan semi supervised learning, ya. Oke. Ini melabeli data, ya, data Eclipse, non-Eclipse. Dataset telah diperkaya, ditambahi. Ini menandainya bisa secara manual. Setelah menjalankan algoritma supervised learning, ya, pada studi kasus, hasil model kedua pasti ini dilabeli manual, ya. Dilabeli manual ada kelompok yang Eclipse dan non-Eclipse. Eclipse itu apa, Mas? Tahu nggak? Bulat? Gerhana, Bu. Gerhana? Iya, Bu. Terus gerhana dan bukan gerhana gitu ya. Nah, ini yang eclipse dikasih warna biru, ya. Yang bukan dikasih warna merah. Kemudian ini berarti dilabeli manual, kemudian nanti bisa dimasukkan ke sistem begitu ya, sehingga nanti akan
bisa diketahui bahwa gambar ini agak kurang ini sih, pembandingannya itu ya pasti beda gitu ya, sudah pasti berbeda. Oke. Pada pelabelan data, peran data tanpa label. Ini data yang tanpa label ini kemudian nanti yang akan dijadikan bahan, ya kayak tadi. Kita belum tahu seseorang datang mahasiswa itu nanti dia ini akan lulus tepat waktu atau enggak ya. Baru datang kok gimana kita tahu ya. Nah, itu nanti kita bisanya adalah mengklasifikasi, memprediksi dia akan tepat waktu atau tidak based on apa? Based on karakteristiknya dia, ya. Orang dengan karakteristik gini, orang yang dulu-dulu yang sudah pada lulus itu, lulusnya tepat waktu apa enggak gitu. Nah, itu apa namanya? Fungsinya seperti itu ya. Oke. Ini data yang tanpa label, katakan kita Oke, ini belum tahu saya maksudnya apa ini kalimat ini. Menambahkan beberapa data yang tidak berlabel ke data seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Ya, digunakan untuk apa? Saya belum tahu. Kalau yang saya tahu itu, kalau data berlabel itu artinya akan dijadikan data training dan sebagian testing. Yang data tidak berlabel itu harusnya yang akan dipakai untuk proses klasifikasinya tadi. Ya, oke. Ini ada contoh menggunakan data. Kalau kita menggunakan data yang tidak berlabel, karena data berlabel mahal dan sulit didapat. Nah, ini karena kenapa ya? Kenapa kita melakukan proses misalnya semi supervised atau menggunakan clustering, karena kita nggak bisa melabeli datanya dulu gitu. Nanti terakhir baru dilabelkan, misalnya kayak gitu. Ini pseudo labeling. Pseudo labeling ini adalah menerapkan teknik pelabelan ya, teknik pelabelan secara otomatis. Ini kalau melabelinya masing-masing satu data itu apa namanya? Misalnya gini, saya punya Twitter ya, Twitter atau mungkin ini deh, e-commerce ya, e-commerce. Itu kan teman-teman itu punya masukan ya, masukan atau komentar dan ada mungkin rating ya, rating. Kalau komentar itu kan kalimatnya saya tidak suka dengan apa, oh ini barangnya jelek dan sebagainya. Rating itu bintang 1, bintang 2, bintang 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Maka ada orang yang melakukan pseudo labeling ini, dia tidak mau mengambil data ini kemudian baca satu-satu, oh ini positif, ini komentarnya ini negatif. Itu dia tidak mau melakukan itu, tapi dilakukan dengan cara apa? Membandingkan dengan rating. Kalau ratingnya ini 1, ini berarti dianggap dia apa namanya? Negatif gitu ya. Kalau ratingnya 4 itu dia dianggap positif. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Jadi membandingkan dengan data yang lain ya. Oke, human in the loop. Pengawasan manusia. Oke, ya ini yang tadi apa kita meminta orang ya, minta expert untuk melakukan proses anotasi yang gambar ini, atau kalau ada diagnosis penyakit misalnya ya, kalau gambar parunya kayak gini, itu tuh penyakitnya apa? Itu dilakukan oleh expert ya. Human in the loop. Pendekatan pelabelan data. Pendekatan pelabelan data bergantung pada pernyataan masalah ya. Maksudnya dipakai untuk apa sih sistemnya ini? Kemudian pelabelan internal dan crowdsourcing sangat umum, mencakup bentuk-bentuk ya, artinya ini sering dipakai lah ya, dalam melakukan pelabelan itu sering dipakai. Kemudian dalam melakukan anotasi ini ada in-house data labeling, ada crowdsourcing, outsourcing, atau machine based annotation. Bisa kita lakukan sendiri, bisa kita outsource ke orang lain, bisa kita lakukan dengan menggunakan mesin ya. In-house labeling ini memiliki kualitas tertinggi dan umumnya dilakukan oleh data scientist dan insinyur data yang dipekerjakan di organisasi. Jadi orang khusus yang dipakai untuk melakukan pelabelan data ya, memang profesional di situ.
peningkatan kualitas anotasi, waktu yang dibutuhkan untuk membuat anotasinya cukup tinggi. Kalau crowdsourcing ini mengacu pada proses memperoleh data beranotasi dengan bantuan sejumlah besar pekerja lepas. Jadi saya misalnya kalau tadi di pelabelan hama mangga tadi, ya saya minta pakarnya yang mengerjakan. Saya punya teman pakar gitu di bidang itu, Pak saya minta tolong dilabel, dikerjakan sendiri sama beliau. Maka itu masuknya in-house labeling. Tapi bisa juga kalau beliau, Bu banyak banget Bu, nggak kuat saya. Akhirnya Pak boleh meminta mahasiswanya mengerjakan. Lalu beliau akan menceritakan ciri-cirinya. Kalau yang hama kayak gitu tuh cirinya kayak gini loh, yang kayak gini tuh cirinya kayak gini loh. Terus orang lain yang suruh melakukan labeling. Ya, ini berarti kita menggunakan crowdsourcing. Ya. Lalu outsourcing ini adalah dialihkan ke organisasi tertentu begitu ya, tapi yang dianggap expert. Jadi tidak sekedar tadi yang yowes orang siapa saja kemudian diajari begitu ya, tapi ini diberikan kepada yang lain. Atau dengan menggunakan mesin based annotation tadi yang kita menggunakan sebagian. Jadi ini bisa juga 500 data itu saya label. Saya kasih training, oh labelnya ini kayak gini, ini kayak gini. Nanti ketika ketemu data yang baru, labelnya itu saya generate berdasarkan 500 yang saya dapat. Kalau saya punya data 2 juta, dari 500 itu saya tahu yang kayak gini labelnya apa, saya kasih di mesin begitu. Kemudian nanti ketika data 501 sampai 2 jutanya, itu saya pakai hasil training dari data yang saya miliki. Ya, itu berarti nanti kita pakai mesin based annotation. Kelebihan, kekurangannya masing-masing jelas. Yang paling bagus itu tadi adalah yang langsung menggunakan expertnya, tapi butuh waktu banyak dan tentu saja biayanya besar. Ya, oke. Yang paling mudah kalau pakai algoritma itu saya rasa yang paling cepat ya, datanya banyak, biayanya murah, tapi hasilnya bisa jadi itu menjadi tidak baik. Ya, oke. Ini contoh pelabelan data ya. Ini gambar apa sih yang ada di sini? Ya. Apakah ini gambar orang, gambar mobil, dan seterusnya. Oke. Pengolahan citra ya, image classification dan image segmentation. Klasifikasi itu berarti dari yang klasifikasi ini berarti ketika kita ketemu gambar, kemudian kita mengkelaskan dia termasuk yang mana. Kalau image segmentation itu dalam satu gambar itu ini bagian misalnya memisahkan atau foreground dengan background, itu termasuk segmentasi. Kita akan memisahkan ada gambar kayak gini, misalnya ini gambarnya Mas Gigi ini, di sini belakangnya kan ada backgroundnya, ya. Terus saya hilangkan backgroundnya, itu termasuk di dalam proses segmentasi gambar. Jadi nanti kita buat 0 dan 1 begitu, mana yang objek, mana yang background, ya. Kalau yang klasifikasi itu gambar dari gambar yang ada itu saya bisa lihat, oh ini Mas Gigi, ini Mas Yopi, ini Mas Julianus gitu ya. Oke. Ini kemudian ada object detection. Dalam satu gambar ini objek mana sih yang truk, mana sih yang bicycle dan sebagainya. Ini estimasi pose ini biasanya dipakai untuk misalnya untuk film atau ini untuk olahraga ya. Banyak orang yang pakai model ini. Gini. Sekarang ini olahraga sepak bola itu tidak hanya melulu pada pemainnya ya, tetapi diperankan oleh machine learning untuk melihat sisi positif dari orang itu. Misalnya Mas Yopi itu punya cara menendang bagusnya, itu nendangnya ke kanan atau ke kiri. Ya, atau ke depan, ya, sehingga nanti posisinya Mas Yopi ketika dalam sebuah tim itu akan diletakkan gimana paling optimal, kemampuan Mas Yopi yang paling optimal. Lalu gimana cara mendapatkan itu? Ya, nanti bisa kita kasih misalnya RFID di sepatunya, ya, dan juga di bolanya, kekuatan tendangannya bisa diukur dan sebagainya, sehingga itu nanti dengan AI ini nanti bisa di-generate nih siapa yang pas di posisi yang mana, gitu, sehingga nanti itu kemungkinan menangnya akan tinggi karena masing-masing berada di posisi sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini contoh
untuk melakukan segmentasi ya. Oke, ini yang gambar lain-lain ini diabaikan, kita ingin mendapatkan gambar gunungnya ya. Jadi yang lain-lain itu dibuat 0 dan 1. Kita ingin dapat gambar objeknya, yaitu dilakukan segmentasi seperti itu. Oke, ini diambil seperti ini. Ya, lalu kita bisa buat histogram. Histogram itu ini ya, besaran pixel. Berapa banyak pixel yang ukurannya berapa? Maksudnya gini. Histogram itu kalau saya punya citra, ini misalnya citranya 2 bit ya, sampai 2 pangkat 2 minus 1 berarti 0 sampai dengan 3. 0, 0, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1, 0 misalnya. Maka kita bisa buat histogramnya ini adalah berapa banyak datanya, yang dibawa adalah jenisnya, binnya. Ada 0, 1, 2, 3, kemudian ini banyak datanya. Nanti yang 0 di sini ada 3, berarti ada di sini ya. Kemudian yang 1 ada 6 ya, 6 itu berarti ada di sini gitu, dan seterusnya. Itu cara kita membuat histogram dari suatu gambar. Untuk apa? Ini nanti biasanya dipakai untuk mencari kedekatan antara satu gambar dengan yang lain. Kalau saya punya satu gambar, ini misalnya ini ada gambar A, ini adalah diagnosisnya diagnosis 1 gitu. Gambar yang kedua ini gambar B diagnosis 2. Gambar C ini diagnosis 1 ya. Kemudian saya punya gambar baru, gambar X. Pertanyaannya adalah gambar X ini termasuk diagnosis 1 atau diagnosis 2? Penyakit 1 atau penyakit 2? Maka yang dilakukan, kita akan menghitung kedekatan gambar ini dengan masing-masing gambar yang ada di sini. Mana yang terdekat? Kalau terdekat dengan B, berarti yang diambil adalah kesimpulannya ini akan masuk diagnosis 2. Cara membandingkan, mendekatkannya gimana? Maka kita bisa buat histogram seperti ini. Kalau udah dari histogram, kita bisa membandingkan jarak 2 histogram dengan menggunakan Laplace atau menggunakan Euclidean atau yang lain. Oke. Ini ya masih contoh segmentasi. Oke, kemudian kalau tadi itu kita bicara pada gambar. Kalau ini kita bicara dengan NLP, Natural Language Processing, yaitu bagaimana kita mengolah kalimat ya, bahasa. Speaking to or with machine. Ya, NLP ini adalah sebuah contoh aplikasi artificial intelligence di mana inputnya atau outputnya itu berupa teks. Ya, teks kemudian diterjemahkan menjadi sesuatu, teks ke teks juga boleh. Ya, input dan atau outputnya berupa teks. Ya, ada kalau kita bicara dengan question and answering atau mungkin terjemahan, itu berarti inputnya maupun outputnya dia berupa teks ya. Tapi kalau misalnya ada kita mau melakukan, katakanlah ada kalimat kemudian kita mengelompokkan, oh ini senang, ini tidak senang, berarti inputnya teks tapi luarannya itu berupa kategorisasi ya. Oke, pemrosesan bahasa alami atau NLP ini mengacu pada analisis bahasa manusia dan bentuknya selama berinteraksi baik dengan manusia lain maupun dengan mesin. Artinya kalau kita berinteraksi dengan mesin dan dengan manusia itu serupa, berarti NLP-nya itu berhasil gitu ya. Ini menjadi bagian dari linguistik komputasi awalnya, lalu NLP berkembang lebih lanjut di dalam AI dan deep learning ya. Berikut adalah pendekatan dalam melakukan pelabelan atau anotasi pada data teks ya dalam NLP ya. Entity annotation and linking. Anotasi entitas mengacu pada anotasi entitas atau fitur tertentu dalam korpus data yang tidak berlabel. Korpus itu kayak kamus ya, kayak kamus. Kata entitas dapat mengambil bentuk yang berbeda tergantung pada tugas yang dihadapi. Untuk anotasi kata yang tepat ya, kami terang anotasi entitas yang mengacu pada entitas dan penandaan nama. Oke, Oke, kita lihat contohnya aja ya. Di sini ada text classification. Ini mirip dengan tadi gambar. Kita klasifikasi menjadi apa, begitu. Tapi yang diklasifikasi adalah
teksnya. Phonetic annotation ini berarti kita menandai di dalam sebuah kalimat bebas atau yang diucapkan itu bagian mana itu yang menjadi penting begitu ya. Ini phonetic annotation. Dengan pembelajaran yang diawasi atau supervised learning tadi, ini menjadi bentuk pembelajaran mesin yang paling umum ya. Nah ini contohnya proper dataset collection, data harus beragam tapi spesifik untuk menyatakan masalah. Proper annotation, data yang dianotasi harus diberi label. Kemudian ini ada quality assurance untuk mencegah label palsu, data yang tidak diberi label dengan benar diumpankan ke algoritma machine learning. Jadi ada tesnya ya, ada tesnya apakah yang dilabel tadi itu benar atau salah gitu. Oke, ini hampir semua algoritma AI bekerja dengan asumsi ground truth yang diberikan adalah akurat. Ground truth tadi itu maksudnya label ya, label yang diberikan oleh pakar tadi itu, yang kita pakai untuk membandingkan. Kalau tadi saya bicara tentang gambar bahwa ini gambar A, ini adalah diagnosis 1 loh. Ini dianggap, ini kan yang memberikan adalah pakar. Setelah memperhatikan gambar ini diagnosis 1 ya. Ini maka disebut sebagai ground truth ya. Jadi ini akan sebagai dasar. Ketika saya punya gambar baru, gambar X tadi, saya bandingkan ke sini. Lah ini ketemu dekat, tapi ternyata diagnosis yang diberikan salah, berarti kan hasilnya tetap akan salah. Maka kebenaran label yang diberikan oleh pakar ini menjadi sangat penting ya. Ini ground truth-nya, termasuk tadi kalimat ya, bahwa kalimat ini orang puas atau tidak puas. Kalau kalimatnya sebenarnya tidak puas, tapi kita labelin menjadi puas, lah ini kan menjadi keliru nanti, sehingga si sistem itu akan menghasilkan hasil yang keliru juga ya. Nah, kemudian kita akan melakukan proses pelabelan tadi harus didokumentasi sama dengan pada saat kita mengkonstruksi data ya. Akurasi dalam pelabelan data mengukur seberapa dekat pelabelan dengan ground truth-nya ya, atau seberapa baik fitur itu konsisten begitu dengan machine learning yang kita bangun. Kemudian kualitas dalam pelabelan data akurasi adalah tentang akurasi dataset secara keseluruhan. Semakin baik data yang kita buat, maka kemungkinan akurasinya akan tinggi. Tapi kalau tadi pelabelannya keliru, maka hasilnya akan otomatis akan banyak salahnya ya. Oke, menganalisis akurasi pelabelan data. Business goal suatu AI yang berbeda memerlukan ukuran kualitas data yang berbeda. Keseimbangannya ini kadang kita menentukan mana yang jadi data set ya, data training, mana yang menjadi data testing, ini bisa kita tentukan prosentasenya begitu. Kemudian keseimbangan antara satu dataset dengan yang lain. Kemarin kita bicara imbalance dataset ya, data yang tidak seimbang itu nanti akan menghasilkan akurasi yang kurang baik. Maka ketika kita melakukan pelabelan nanti akan ketahuan itu berarti kelasnya dari masing-masing data itu seperti apa, sehingga kita harus melakukan sampling, resampling kemarin ya, ada oversampling atau downsampling. Oversampling berarti kita naikkan menjadi sejumlah data yang tertinggi. Kalau downsampling berarti kita turunkan jumlahnya dengan teknik tertentu. Oke, kualitas dataset untuk pelatihan model sering ditentukan oleh seberapa tepat label dan kategori ditempatkan pada setiap titik ya. Sekali lagi bahwa pelabelan itu memegang peranan penting gitu ya di dalam menentukan hasil akurasi terakhirnya. Apa yang mempengaruhi kualitas dari label? Knowledge dan konteks ya. Seberapa pengetahuan dari si pemberi label? Tadi apakah dia expert? Lah ngasih tahu bahwa gambar toraks ya, gambar toraks itu dari hasil scan gitu ya, dari bidang kesehatan, di scan atau MRI atau apa. Nah kalau saya yang baca ya keliru ya. Berarti ini tergantung pengetahuan yang memberikan label. Yang memberikan label tentu harus dokter yang spesialis terkait dengan itu gitu ya. Agility, pelabelan data berkembang saat dilakukan pengujian dan validasi model sehingga disiapkan dataset baru. Ini kita akan bicara bagus itu ada masanya gitu, maksudnya gitu. Jadi pada saat apa data itu bagus? Kalau kita membuat sebuah sistem data trainingnya itu hanya sekali dipakai seumur hidup, dulu itu bagus, dulu itu benar, tapi kan waktu terus berjalan kebenaran itu berubah begitu, sehingga ini harus ada proses untuk
memperbarui dari data yang akan kita pakai, modelnya harus dirubah. Relationship ini memerlukan pemberi label data yang dapat merespon dengan cepat dan mengikuti alur kerja tim, ya, seperti apa, mengikuti apa timeline kita. Komunikasi, ya, bagaimana umpan balik antara si tim kita, ini kebutuhannya apa. Kadang yang memberi label ini nggak paham maksudnya untuk apa, kenapa harus begini, yang dipilih harus seperti apa, itu dia nggak paham, sehingga kalau komunikasinya jelek, tentu hasil yang akan diperoleh juga kurang baik, ya. Oke, kemudian metode untuk mengukur kualitas data, ya, ini ada konsensus algorithm, proses untuk mencapai reliabilitas data melalui kesepakatan pada satu titik di antara beberapa individu pemberi label pada suatu organisasi. Jadi nanti mungkin disampling gitu ya, disampling apa yang sudah dilabeli itu janjiannya benar enggak. Kalau satu tadi yang melabeli kan banyak gitu ya, ada 1 juta data dilabeli, kita ambil beberapa, kemudian ini kita bawa ke tim, ke bawah tim pakar begitu. Apakah yang di sampling itu ternyata benar atau tidak, ya. Kemudian pembandingan dengan gold standard. Gold standard ini berarti ya kalau sebenarnya kalau udah ada gold standarnya ya nggak perlu ini ya, nggak perlu kita melakukan label, bisa juga kita ambil dari gold standarnya itu. Kemudian ini ada sample review, ya, ada alpha test dan sebagainya. Ini bisa kita lakukan, ya, untuk menguji apakah yang dilakukan pemberi label tadi itu benar atau tidak. Oke. Apa resiko dari outsourcing data labeling? Outsourcing berarti kita berikan kepada pihak lain, ya. Ya, bisa jadi ini saya rasa tidak terlalu penting sih ini, ya, terkena malware dan sebagainya, itu saya rasa bisa lah diatasi data dengan cara tertentu. Mungkin masalah kerahasiaan data, ya, kalau ada datanya itu masih ada data pribadi, sementara orang yang kita berikan itu tidak amanah. Tapi saya rasa bisa diatasi, data pribadinya di-drop dulu, teman-teman bisa filter dulu mana yang boleh diakses oleh orang lain, setelah itu baru diminta mereka melakukan pelabelan, ya. Ini area yang menjadi perhatian untuk menjaga keamanan dokumen, ya, orang dan tenaga kerja, teknologi dan jaringan, fasilitas dan ruang kerja. Oke, jadi dari apa yang kita bahas tadi, transformasi data itu adalah bagian dari data preparation, ya, membutuhkan pengetahuan dasar serta waktu untuk menjamin bahwa data yang dianalisis itu baik, ya. Kemudian ada beberapa teknik dalam rekayasa fitur, ada normalisasi, standarisasi, begitu, ya. Normalisasi, kalau standarisasi pakai yang standar deviasi tadi, kalau normalisasi cuma max min saja. Kemudian selain data terstruktur, transformasi juga krusial untuk data yang tidak terstruktur seperti teks, image, dan sebagainya. Dokumentasi perlu dilakukan baik dalam tahap transformasi maupun pelabelan, ya. Kemudian pelabelan itu bergantung pada permasalahannya apa, ya, kerangka waktunya seperti apa, jumlah orang yang kita miliki, dan lain sebagainya. Hore, ya. Oke, berikutnya adalah mengerjakan data yang ada di Google Colab, yang sudah ada di Spada, ya. Tapi saya rasa ini nanti dikerjakan mandiri saja, ya. Kita sudah jam 9:30, ya, udah ngantuk, ya. Nanti bisa dikerjakan sendiri. Nanti ketika ada permasalahan kita diskusikan di kesempatan yang akan datang. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Masih boleh bertanya nih. Sudah jelas semua atau sama sekali nggak jelas? Terlalu banyak, soalnya ini materinya banyak banget. Oke, anggap aja nih hari ini ada orang jualan jamu, ya, ini bibirnya, lidahnya sampai banyak sekali. Ya, nggak apa-apa. Nanti intinya tadi ada 2, ya, gimana caranya kita mentransformasi data, ya, memilih atributnya dan sebagainya. Kemudian gimana caranya kita memberikan labeling, gitu, ya, melabeli data, bahwa label data itu dilakukan oleh orang yang penting, orang yang maksudnya punya kepakaran, gitu, dan label itu menjadi hal yang sangat penting karena menjadi acuan kebenaran dari model yang kita bangun. Intinya itu sebenarnya, ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Atau sudah cukup saja? Sudah cukup saja, Bu. Cukup saja, ya.
Sudah nggak tahan lagi, Bu. Ya sudah. Oke, kalau sudah cukup hari Sabtu hari Sabtu nanti kita ketemu lagi bersama dengan Pak Hanafi, itu adalah direkturnya PT Timex Lindo. PT Timex Lindo itu adalah salah satu badan usaha milik Amikom yang banyak bergerak di bidang IT juga ya, termasuk membuat aplikasi-aplikasi untuk data science begitu. Dan beliau juga disertasinya baru selesai S3, disertasinya juga tentang data science untuk e-commerce. Jadi nanti teman-teman bisa belajar banyak dari beliau ya. Jangan sampai dilewatkan supaya nanti menambah wawasan, terutama adalah terkait dengan proyeknya ya. Dan tidak sekedar proyek, kalaupun proyek lulus tidak lulus itu ya baru dalam pelatihan ini begitu ya. Tapi yang terpenting adalah teman-teman bisa menjadi paham, punya insight, punya knowledge, punya pengalaman yang nanti ketika di lapangan, di luar sana, di luar dari room ini, teman-teman itu bisa melihat suatu permasalahan, cocoknya dengan cara bagaimana begitu ya, dan bisa membantu masyarakat menyelesaikan masalah mereka. Saya kembalikan ke Mas Adi. Monggo Mas Adi bisa ditutup. Oke, siap. Terima kasih Bu atas pemaparan materinya. Oke teman-teman, demikian pembahasan materi hari ini tentang data preparation 3 ya, yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Kusir ini. Karena waktunya sudah selesai, mari kita tutup pertemuan malam ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat bisa berkah dan bermanfaat. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Cukup. Baik teman-teman, sebagai reminder ya, besok Sabtu kita ada sesi industri yang ketiga, seperti biasa di jam 8:30 sampai 10:30. Tunggu informasi lebih lanjut nanti di grup WhatsApp atau di Spada ya. Jangan lupa presensi bagi yang belum presensi, dan jangan lupa juga tugasnya dikerjakan. Tugas mandiri 7, 8, 9, dan juga pengumpulan tugas akhir bagian 1 dan 3. Semuanya deadline tanggal 22 ya teman-teman ya. Terus semangat. Oke, kita akhiri pertemuan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, terima kasih Mas Adi. wabarakatuh. Sama-sama.